Lah padahal yang sebenarnya itu ACM itu adalah singkatan dari jutaan. Aku tadi sempat cek di marketplace, cuman apa namanya ya, beberapa seller itu ada yang pasang sekitar 22-23 juta. Apakah layak dibeli dengan harga segitu? Ini pendapatku pribadi. Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Dani. Di video kali ini aku mau bahas sepeda yang bisa dibilang ini ACM. Jadi kalau di dunia road bike Indonesia itu kadang kalau orang awam mikirnya ACM itu KW. Memang banyak istilah, misalnya aku sebut merek ya, Pinarello. Yang KW itu Pinarello ACM karena dia ditiru di Cina. Pinarello, Cervelo, S-Works. Nah jadi memang banyak brand-brand besar, model-model yang bagus, topline itu dibuat tiruannya di Cina lalu dikasih label ACM. Lah padahal yang sebenarnya itu ACM itu adalah singkatan dari All Chinese Made atau All Chinese Manufactured. Mungkin kalau ada yang salah dikoreksi ya. Jadi semua barang atau jadi nggak cuma sepeda ya, ada mobil, ada apa, ada spare part itu yang buatan Cina, dia disebut All Chinese Made. Nah kali ini aku mau bahas suatu sepeda yang kemarin udah dibikin unboxingnya sama proses perakitannya. Ini salah satu sepeda yang benar-benar ACM tapi original. Maksudnya original adalah ini brand mereka sendiri, brand keluaran mereka, bukan meniru. Oke langsung aja, ini dia sepedanya. Twitter. Ini kalau ngelihat namanya ini identik sama sosial media yang suka tweet Twitter, tapi ternyata beda. Ini adalah brand asli Twitter buatan Cina. Dan kebetulan brand ini masuk ke Indonesia secara resmi lewat FRG Cycling. Cuman ini yang aku bawa ini adalah barang asli dari Cina karena udah terlanjur pesan udah dari lama sebelum ngerti kalau di Indonesia masukin sepeda ini. Oke, yuk langsung kita bahas lebih detail. Nah teman-teman, ini kita main ke websitenya Twitter Bikes. Nah ini twitterbike.com. Kalau kita bisa lihat bikes, lalu klik yang road, kita lihat ada apa aja di sini. Nah ternyata modelnya ini macam-macam, ada Smile disc brake, Smile rim brake, Thunder, Sniper, Cyclone, T10 Pro holographic, Sniper. Ternyata tipenya memang macam-macam. Nah ini yang kita lihat ini adalah Twitter Steel Pro ini. Kita lihat langsung coba. Nah ini dia, ini ada berbagai macam size dari 45, 48, 51, 54, dan ada beberapa pilihan Shimano 105, ada yang Ultegra, dan ini ada estimasi beratnya. Dan ini pilihan warnanya ada macam-macam. Ya ini websitenya cukup lengkap penjelasannya, kalian bisa klik aja di twitterbike.com. Teman-teman, barusan aku sekilas nyoba sepeda ini, feel-nya nih cukup enak. Dan di video yang unboxing aku udah jelasin speknya, cuman yuk kita lihat lebih detail lagi. Jadi ini tuh frame-nya ini udah karbon. Intinya adalah frame-nya karbon, drawbar-nya ini integrated karbon, lalu fork-nya ini udah karbon, ini karbon. Yang belum karbon adalah wheelsetnya. Wheelsetnya ini dapatnya 35 cm, 35 mili, tapi masih alloy.
Lalu belakangnya juga belakangnya juga masih alloy. Kalau saddle-nya, jadi satu set itu dia udah dapat integrated drawbar karbon plus saddle plus ini apa nih namanya nih, pedal. Nah, pedalnya ini retrospek gini teman-teman. 105-nya ini dicamkan dulu ya. 105-nya ini enggak full, jadi dia campur. Nah, ini shifternya ini 105. Shifternya 105, cranknya dia 105. Cranksetnya 105, dan ini kamu bisa request atau sesuai order ya. Ini dapatnya 5339. Nah, RD-nya dia juga 105. Cuman yang aku pegang ini sprocketnya ini, karena ini punyanya cewek, dia dibuat sprocket piring terbang biar bisa terbang ke bulan. Ya kalau cewek biasa kalau nanjak pengen ngicik, jadi ini diganti ya. Nah, tapi yang tidak, istilahnya yang campur atau yang apa ya namanya, dia ngirit budgetnya di sini. Nah, ini disknya atau apa nih namanya, kalipernya ini pakainya retrospek. Ini semacam TRP gitu ya, jadi terpisah, nggak bawaan dari wheelset 105. Piringannya ini sendiri rotornya dapatnya juga retrospek. Belakang dan depannya juga sama. Ini depannya juga sama. Overall, nah kalau untuk handlebarnya, ini aku pribadi ya teman-teman, ini tuh dia menjorok ke dalam. Coba kita lihat. Nah, ini posisi datarnya ya kan, dia hoodnya ini masuk, aku nggak ngerti ini bisa disetting apa enggak. Yang jelas ini kalau menurutku, kalau aku pribadi ini kurang nyaman, karena dia posisi tangan tuh jadi menjorok. Lebih enak lagi kalau dia bisa naik. Mungkin settingannya ini kalau dinaikin sih lebih enak, mungkin ya, karena kalau kayak gini nih kurang nyaman. Ini sepertinya settingannya bisa dinaikin nih, tapi karena dapatnya dari dos, dari pabriknya kayak gini, ya udah ini belum diutik-utik. Ditunggu sama teman-teman, ini posyandu. Jadi dengan part-part yang seperti tadi aku sebutin, ini cuman ada tambahan lampu ya. Ini nggak aku copot lampu, tapi ini pun lampunya kecil, dan termasuk pedalnya pun ini retrospek bawaan dari sepeda ini. Mari kita timbang. Ini seperti biasa posyandunya pakai timbangan koper, dan aku nyalain dimulai dari 0. Belum itu Nah, ulang tuh. nah dari 0 ya teman-teman. Let's go, mari kita angkat. Aduh. Oke. Ya, kita lihat beratnya. Jeng-jeng. Dan putih 9,3. Ini relatif berat untuk ukuran sepeda yang udah karbon. Ya nggak ngerti, mungkin bahannya ini, karbonnya ini memang beda. Ya itu, faktanya seperti itu. Untuk performanya, yuk langsung kita bahas. Oke teman-teman, tadi ditimbang itu lumayan berat juga ya, ternyata 9,3. Oke, lanjut ke performa. Ini aku disclaimer dulu. Ini sepeda aku cuma nyoba sebentar, cuma 1 kali riding kurang lebih. Jadi performanya nanti mungkin pendapat tiap orang beda-beda. Kalau pengen tahu lebih
detailnya mungkin kalian bisa rasain sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ini aku murni nyoba sendiri, alias bukan punya aku, ini punya teman, tapi aku nggak di-endorse sama Twitter Bikes Indonesia, jadi tidak ada unsur promosi atau apapun di sini. Oke, langsung aja ya. Oke, yang pertama aku mau bahas desainnya dulu. Desain modelnya ini menurutku nih framenya cantik, cakep, dia elegan, sekilas mirip kayak Focus, mirip kayak SL6. Jadi intinya framenya ini udah modern, tapi ternyata bobotnya cukup berat. Aku nggak ngerti, kayaknya 105 nya ini harusnya udah lumayan nggak terlalu berat, cuman kok bisa tembus 9,3. Mungkin karena karbonnya ini masih karbon layernya yang tebal, jadi berat. Itu untuk desain ya. Cuman overall aku suka lah desainnya terlepas dari bobotnya yang berat. Lalu performanya surprisingly ini enak. Jadi aku nyoba jalan santai gitu, dia enak, sepedanya mau lari cukup stabil dan apa ya, nggak berkesan kayak sepeda karbon murah gitu. Ya intinya kalau buat performa harian ini cukup enak. Nah kalau buat nanjak aku nggak nyoba di tanjakan yang curam, tapi performanya juga oke, bisa naik. Sebenarnya mirip-mirip kayak Polygon S7 ya performanya, secara performa loh. Head to head lebih detailnya mungkin harus nyoba lebih lama, tapi ya sekilas performanya oke. Lalu satu yang aku rada nggak suka, kadang ada bunyi krek, aku nggak ngerti di mana. Mungkin ada kesalahan masang di sini, di cranksetnya atau di forknya ininya nih, karena dapatnya dari sana udah posisi kayak gini, kita masang sendiri, itu mungkin instalasinya ada yang kurang bagus ya. Oke, itu untuk performanya. Terus bahasan terakhir sebelum kita closing, ini masalah harga. Jadi di kisaran 20 jutaan. Aku tadi sempat cek di marketplace, cuman apa namanya ya, beberapa seller itu ada yang pasang sekitar 22-23 juta. Apakah layak dibeli dengan harga segitu? Ini pendapatku pribadi ya, personal ya. Menurutku cukup layak dibeli. Kalian bisa nyoba, relatif masuk di budget, dan dia udah disc brake. Ya walaupun remnya aku nggak ngerti, nggak seenak yang Shimano 105 yang biasa. Ini remnya rada keras dan nggak bisa langsung cerep. Tapi untuk harga segitu ini menurutku layak dibeli. Kalian bolehlah nyoba lah. Soalnya banyak juga yang request rasanya gimana, layak dibeli nggak. Cuman sekali lagi disclaimer dulu, ini murni pendapatku ya. Jadi nanti kalau kamu beli ada apa-apa jangan komplain. Oke. Ya sekian video kali ini. Silahkan ada pertanyaan dan saran langsung tulis di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat.